Bab 101. Siapa yang menjadi pemimpin? Adegan di terowongan ruang angkasa segera membuat banyak orang berkeringat dingin. Beberapa orang tua yang matanya berkedip saat ini juga mundur 2 langkah, seolah-olah mereka berdiri di depan tirai cahaya 5 warna. Para master muda juga waspada saat ini. Fakta tragis sebelumnya memberitahu mereka bahwa meskipun kekuatan mereka cukup, jika master yang lebih tua dari usianya masuk, mereka juga akan menderita bencana. Jadi untuk sementara, mata yang melihat sekeliling menjadi waspada. Begitu ada orang yang tidak memenuhi syarat ingin memasuki dimensi kuno, khawatir mereka akan mengambil tindakan sesegera mungkin. Satu persatu, seniman bela diri muda maju dan mundur ke dimensi kuno dengan tertib. 10 master tingkat spiritual luat yang berdiri di udara merasa lega ketika mereka melihat ini. Ayo masuk juga. Elton Su menarik napas dalam-dalam. Dan setelah berbicara dengan Jim Su dan John Su di sampingnya, dia akan bergegas menuju lorong dimensi kuno. Tidak jauh, telinga Johnson Su bergerak, dan dia melambaikan tangannya dan bergegas menuju pintu berwarna-warni terlebih dahulu. Melihat ini, yang lain mengikuti. Elton Su juga terpana oleh adegan ini. Jim Su menarik kembali pandangannya dan berkata, "Sepertinya orang ini sengaja menargetkanmu. Aku tidak peduli padanya, selama dia tidak main-main denganku." Elton Su menggelengkan kepalanya, dia bisa menanggung masalah sepele ini, selama pria itu tidak keterlaluan, dia akan melakukan yang terbaik. Dia sudah berjanji pada Nakasu. Ketika murid-murid dari keluarga Su memasuki dimensi kuno satu demi satu, ketiga Elton Su menyapu ke arah pintu dan terjun ke pintu berwarna-warni. Saat berikutnya, cahaya perak di mata Elton Su menyala, dan dia muncul di lorong berwarna-warni, dan di depan lorong, ada tirai cahaya 5 warna. Tirai cahaya 5 warna bersinar dengan warna yang mempesona, seperti pemandangan indah yang terlihat dalam kaleidoskop. Di tirai cahaya 5 warna, Elton Su merasakan aura yang menakutkan. Namun, melihat bahwa tidak apa-apa saat orang lain masuk, Elton Su tidak menunda, dia hanya menyapu tirai cahaya berwarna-warni. Melewati tirai cahaya berwarna-warni, Elton Su merasa seolah-olah ada tatapan dewa yang menyapu tubuhnya secara menyeluruh. Dia tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya, tetapi saat berikutnya, telinga Elton Su dipenuhi dengan suara keras. Apa yang muncul di depannya adalah tanah datar yang sunyi dengan kerumunan orang sejauh bermil-mil. Elton Su mendarat di tanah, dan ketika dia meliriknya, dia melihat bahwa sebagian besar orang tersapu. Anggota dari beberapa organisasi keluarga seperti Su, dan keluarga Yi lainnya berkumpul di kejauhan. Organisasi yang tak terhitung jumlah orang yang pergi satu demi satu, dan ruang di sekitarnya menjadi sunyi dan luas untuk sementara waktu. Di sini, hanya para murid keluarga Su dan keluarga istana yang tersisa. Johnson Su memerintahkan semua orang dan hendak melambai agar semua orang berburu harta karun bersama, tetapi pada saat ini seseorang bertanya dengan suara keras, "Semua orang ingin berburu harta karun, tetapi dengan sekelompok besar orang di keluarga Su kita, haruskah kita mendengarkan?" Begitu kata-kata ini keluar, mata beberapa orang berkedip. Johnson Su melirik orang yang berbicara, dan bertanya dengan ekspresi muram, "Lalu menurutmu siapa yang harus memimpin?" Johnson Su jelas marah, di sini basis kultivasinya uang paling kuat. Pertanyaan dari murid tadi tidak diragukan lagi. Ditatap oleh tatapan dingin Johnson Su, murid yang berbicara itu merasa takut di dalam hatinya, bahkan dengan senyum pahit, dia berkata, "Tentu saja, siapapun yang memiliki kekuatan terkuat akan memegang komando." Mendengar ini, ekspresi Johnson Su sedikit membaik, lalu melihat sekeliling dengan matanya yang dingin, dan bertanya dengan dingin, "Siapa yang berpikir bahwa kekuatannya lebih kuat dariku, berdiri?" Di bawah tatapan Johnson Su, banyak anak muda yang ketakutan oleh auranya dan mundur tanpa sadar. Ketika Johnson Su melihat situasi ini, kebanggaan di matanya semakin kuat. Namun, ketika matanya tertuju pada Elton Su, matanya yang bangga menjadi dingin. Dia berjalan ke arah Elton Su dan berkata sambil mencibir, "Apakah kamu keberatan?" Elton Su tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi Johnson Su ini melompat ke pintu. Melihat senyum main-main di matanya, Elton Su sedikit menyipitkan matanya, dan kemudian berkata, "Aku keberatan." Oh, cahaya dingin di mata Johnson Su berkedip, dan semua auranya menekan tubuh Elton Su pada saat ini. "Apakah kamu bermaksud melawanku?"
Pertengkaran di pihak keluarga Su tiba-tiba menyebabkan keluarga istana melihatnya. Melihat Elton Su menjadi sasaran, Holy Su ingin membantu, tetapi dia hanya maju selangkah, dan sepasang tangan yang kuat diletakkan di atasnya. 24. Suara pangeran kedua Kendra Su datang dari belakang. Kakak ketiga, lebih baik tidak usah mengurus urusan keluarga orang lain. Pangeran kedua juga menatap Elton Su saat ini. Sebenarnya dia tidak akan memperhatikan pemuda ini sama sekali, tetapi beberapa hari yang lalu, dia melihat Rone yang dia sukai, memandangnya secara berbeda. Pangeran kedua juga ingin melihat, pria ini berani merebut seorang wanita darinya. Begitu kata-kata Johnson Su sekesal, dia tidak siap memberi Elton Su kesempatan untuk berdebat, dan melemparkan telapak tangannya ke dada Elton Su. Itu melintas di mata Elton Su, kemudian dia mengangkat tangannya dan melempar telapak tangannya. Keduanya tiba-tiba membenturkan tangan mereka dengan keras, kemudian menghantam orang-orang di sekitarnya berulang kali. Mereka semua menatap dua orang di tengah dengan takjub. Elton Su dan Johnson Su terkejut pada saat yang sama. Elton Su mundur 3 langkah, sementara Johnson Su mundur 5 langkah untuk menstabilkan tubuhnya, dan wajahnya langsung muram seperti iblis. Elton Su tampak tenang dan berkata, "Jangan paksa aku untuk menyerang lagi, atau kamu akan sangat menyesalinya." Langkah kaki Johnson Su berhenti, dan telapak tangannya perlahan terangkat melayang di udara saat ini, dan kemudian dia melirik keluarga istana yang sedang menonton pertunjukan. Kekuatan Elton Su memang di luar dugaannya. Johnson Su tidak berencana untuk membiarkan Elton Su pergi hari ini. Jadi setelah ragu-ragu sejenak, dia membanting telapak tangannya lagi dan membanting ke arah Elton Su. Sebelum kekuatan spiritual mengalir ke telapak tangan. "Aku ingin melihat, apa kemampuan yang kamu miliki hingga bisa membuatku menyesal." Melihat serangan Johnson Su semakin dekat, telapak tangannya semakin dekat dengan tatapan Elton Su. Elton Su mencondongkan tubuh, menghindar, lalu mengibaskan lengannya dari tangan Johnson Su, lalu mengangkat telapak tangan dan menamparkan Elton Su dengan tamparan yang kuat. "Pai!" Suara yang renyah mengejutkan penonton, dan Johnson Su memiliki ekspresi yang luar biasa di wajahnya. Bagaimana anak ini bisa menghindari serangannya barusan, dan mengapa tamparannya sangat kuat? Seolah ada pedang tajam di tenggorokannya, dia tidak bisa bergerak. Elton Su menamparnya tanpa ampun, wajahnya tiba-tiba menjadi merah dan bengkak. Mata Johnson Su tiba-tiba menunjukkan niat membunuh yang keras. Jika penghinaan hari ini tidak dibalas, bagaimana dia akan bertemu teman-temannya di masa depan? Namun, ketika pikiran itu muncul, dia ingin bergerak, tapi ketika dia mendengar suara pedang yang tajam, matanya berkedip dengan susah payah, kemudian pedang sudah ada di depan tenggorokannya. "Jika kamu tidak mendengar lagi, jangan salahkanku karena tidak memberi belas kasih pada keluarga." Mendengar kata-kata dingin Elton Su, dahi Johnson Su mengeluarkan keringat dingin. Meskipun dia sangat dipermalukan hingga dia ingin menelan Elton Su hidup-hidup, dia tahu bahwa pedang di depan tenggorokannya bukan main-main. Begitu dia maju selangkah, hidup akan dipertaruhkan. Selesai. Elton Su menyingkirkan pedangnya, lalu berbalik untuk melihat banyak murid dari keluarga Su, dan sebuah suara dingin bergema, "Seorang pria dengan pikiran sempit, jika dia benar-benar komandanmu, dia akan membawamu ke dalam jurang." Elton Su, apa yang kamu katakan benar, kami sudah lama tidak senang dengan orang ini, kami sangat merasa dia sombong. Seseorang segera menjawab sambil tersenyum. Johnson Su mengepalkan tangannya dengan erat-erat, bahkan dia tidak merasakan sakit ketika kuku jarinya menusuk telapak tangannya, tetapi tatapan matanya menatap seperti ingin makan orang. Di bawah tatapan Johnson Su, pemuda itu juga berkeringat, buru-buru menundukkan kepalanya dan berjalan di belakang orang lain untuk bersembunyi. "Elton Su, kekuatanmu sangat kuat, kalau begitu bawa saja kami ke dimensi kuno." Murid yang telah menerima banyak tekanan, segera berbicara seperti itu. Dan kata-katanya segera disetujui oleh lebih dari setengah bagian orang yang mendukung Elton Su. Sebagian besar adalah anggota keluarga Su, mereka saling memandang tetap tidak berbicara. Lagi pula, di dalam hati mereka, bagaimana mereka bisa memenuhi syarat? "Terima kasih semua atas niat baik kalian, tapi aku sudah terbiasa sendirian. Dan dimensi kuno itu begitu besar, jika kita semua berkumpul bersama dan menemukan harta, jadi harta itu akan menjadi milik siapa?
Setelah perkataan Elton Su selesai, mata semua orang berkedip, jelas ini sangat sulit dijawab. Elton Su tidak menunggu sampai orang menjawab, dia berkata, jadi, mari kita semua bertindak secara terpisah, satu kelompok 5 orang, jadi jika mendapatkan sesuatu di dimensi kuno bisa dibagi lebih mudah. Saran Elton Su membuat banyak orang merasa setuju, satu-satunya kekhawatiran mereka adalah para master dari keluarga lain. Tapi Elton Su tidak setuju untuk memimpin mereka. Beberapa orang mengedipkan mata mereka, kemudian mereka berdiskusi dengan orang-orang di sekitar. Setelah lebih dari 10 menit, murid dari keluarga Su menemukan rekan satu tim mereka satu demi satu, dan kemudian berpencar. Pada saat ini, hanya ada beberapa orang yang tersisa yaitu Johnson Su. Dia melirik Elton Su dengan wajah muram, lalu memberikan tatapan sinis dan kemudian pergi. Dalam sekejap mata, hanya ada 3 orang yang tersisa di tempat kejadian, Elton Su, John Su dan Jim Su. Melihat ini, Elton Su berkata kepada mereka berdua, ayo kita pergi juga. Di tim kerajaan, pangeran kedua melihat bahwa keluarga Su tidak jadi melakukan perang saudara, meskipun dia sedikit kecewa, tapi dia tidak mengatakan apa-apa, hanya melihat Elton Su dengan tatapan dingin. Ketika pangeran kedua dalam keadaan melamun, Holly Su berjalan menuju ke arah Elton Su bersama Yahya dan Rone. Elton Su, mengapa kamu tidak bergabung dengan kami saja? Jika orang lebih banyak, semakin banyak kekuatan. Holly Su mengajak Elton Su lagi. Elton Su memandang Holly Su, dia melirik keluarga istana yang berada di kejauhan, kemudian berkata dengan ekspresi canggung, ini sepertinya kurang baik. Meskipun kekuatan Elton Su dan 2 lainnya mungkin tidak signifikan untuk menghadapi dimensi kuno ini, dia sedikit menolak jika harus gabung bersama keluarga istana. Tapi setelah melihat John Su dan Jim Su, Elton Su menjadi ragu lagi. Bersambung. Bab 102 sedikit pendapatan. Adik, teman dari keluarga Su ini ingin bergabung dengan kami, tentu saja aku tidak keberatan, namun jika beberapa orang lainnya yang tidak berguna ini juga ingin bersama-sama, meskipun aku setuju, orang lain juga tidak akan setuju. 4. Saat ini pangeran kedua tiba-tiba datang, kemudian wajahnya terlihat sedikit tersenyum. Meskipun dia mengakui Elton Su memang memiliki keterampilan, tetapi jika dia membawa 2 orang yang tidak berguna itu, pangeran kedua tentu saja tidak akan menerimanya. Setelah mendengar cibiran pangeran kedua, John Su dan Jim Su langsung kesal, namun mereka tetap tidak dapat menghadapi energi kuat dari tubuh pangeran kedua, sehingga mereka hanya dapat menahan amarah mereka. Identitas pangeran kedua tinggi, kami para rakyat miskin ini tidak berani berkelompok dengan kalian. Ekspresi Elton Su terlihat dingin, karena pangeran kedua langsung mengatakan hal yang menyinggung John Su dan Jim Su, sehingga dia menjadi tidak senang, dan nada bicaranya menjadi tidak bersahabat. Tatapan Jim Su tertuju pada Holly Su, kemudian dengan nada yang merasa bersalah berkata, Kak Holly, aku telah menerima niat baikmu, maaf. Holly Su dengan kesal menoleh ke arah Krenda Su, kemudian berkata kepada Elton Su, mari kita berjalan bersama, kemampuanku juga sangat rendah, kamu tidak keberatan bukan? Elton Su seketika tercengang, kemudian dia tersenyum pahit dan berkata, Kak Holly, apa maksudmu? Ekspresi Holly Su menjadi terlihat tidak senang, kemudian dengan nada dingin berkata, sebelumnya kita sudah berkata untuk masuk ke dalam area kuno dan bersama-sama membunuh musuh, apakah karena sekarang kamu sudah kuat, jadi kamu keberatan dengan kakak? Kak Holly, kamu salah paham. Elton Su seketika menjadi tegang, tetapi dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya, atau mungkin dirinya memang seseorang yang tidak mahir dalam berbicara, dan tidak bisa memberikan penjelasan kepada seseorang ketika salah paham. Holly Su tersenyum, lalu berkata, baiklah, aku tahu, tadi aku hanya bercanda denganmu saja. Wajah Kendra Su sejak awal sudah menjadi muram, ternyata Elton Su berani menolakkan. Selain itu Holly Su ternyata memilih orang luar dibanding kerabatnya. Hal ini membuat api amarah menjadi membara di dalam hatinya. Adik, aku harap kamu memerhatikan identitasmu. Kamu adalah seorang putri kerajaan yang terhormat. Jangan merendahkan identitasmu dan bergabung dengan sekumpulan gelandangan ini. Jika ayahmu tahu dan ingin menyalahkan seseorang, maka ayah akan mengira aku sebagai saudaramu tidak memperhatikanmu dengan baik. Kakak pangeran kedua, mohon perhatikan kata-katamu.
Aku ingin berteman dengan siapa, itu masalahku. Nada bicara Holy Su juga menjadi tidak terlalu baik, terlihat jelas ucapan pangeran kedua telah membuatnya marah. Elton Su, mari kita jalan, agar tidak mengganggu orang di sini. Ketika mendengar sindiran Holy Su, Elton Su merasa tersentuh, kemudian dia mengangguk, dan berkata, mari kita jalan. Mereka berenam berbalik, kemudian berjalan ke kejauhan. Pangeran kedua melihat punggung 6 orang, tatapannya muncul hawa dingin dengan niat membunuh. Namun pada akhirnya dia tetap melepaskan kepalan tangannya. Di sini ada banyak orang, jika menyerang akan mengakibatkan akibat yang buruk. Pangeran, apakah membiarkan mereka pergi begitu saja? Seorang pemuda datang, kemudian dengan tatapan yang dingin menatap punggung Elton Su dan yang lainnya. Ada masalah yang lebih penting, biarkan mereka hidup dahulu. Pangeran kedua menarik pandangannya, kemudian melambaikannya, dan membawa pasukan dari kerajaan untuk meninggalkan tempat tersebut. Elton Su dan 6 orang lainnya sedang berjalan di dalam hutan belantara yang tandus, arah jalan mereka adalah ke dimensi. Selama perjalanan, mereka berenam bertemu tidak sedikit hewan buas. Dimensi kuno memiliki area yang luas, tidak tahu ada di mana pusat dari dimensi tersebut. Mereka berenam masuk ke dalam hutan yang besar, dari dalam hutan muncul raungan hewan buas. Energi dari hewan buas ini, sudah mencapai tingkat spiritual nyata. Bahkan terdapat gelombang energi spiritual yang menjalar keluar, dapat dilihat di dalam sana sedang terjadi pertarungan. Elton Su dan yang lainnya berjalan ke depan, kemudian bersembunyi di samping untuk mengamatinya. Mereka melihat beberapa pemuda sedang mengelilingi seekor hewan buas dan menyerangnya. Setelah beberapa saat, mereka melihat di punggung hewan buas tersebut, terdapat reruntuhan. Di depan reruntuhan tersebut, berdiri sebuah papan batu yang sudah pecah setengah. Tatapan Elton Su tertuju pada papan batu tersebut, melihat tulisan yang samar di atasnya. Sayangnya usia batu tersebut sudah terlalu tua, sehingga tulisan samar di atasnya sudah tidak dapat dibaca. Beberapa pemuda itu membunuh hewan buas tersebut, kemudian melesat ke reruntuhan, dan mereka mulai menggali di reruntuhan tersebut. Setelah itu terlihat ada cahaya spiritual yang menyorot keluar, lalu sebuah energi yang kuat keluar dari reruntuhan tersebut. Mata Elton Su dan yang lainnya bersinar, tidak disangka pemuda-pemuda ini mendapatkan harta karun. Ketika mereka datang, mereka menemukan banyak reruntuhan seperti ini, tetapi mereka mengabaikannya. Seketika mereka berenam merasa menyesal, namun karena sekarang melihat harta karun, mereka berenam langsung saling bertatapan, kemudian keluar, dan mendatangi reruntuhan. Beberapa teman ini, apa maksudnya ini? Beberapa petarung yang baru saja senang karena menggali harta karun dari reruntuhan, seketika ekspresinya menjadi terlihat tertekan, namun karena merasakan energi yang tidak lemah dari tubuh Elton Su dan yang lainnya, jadi mereka tidak berani langsung menyerang. Hehe, sangat jelas, kalian harta karun atau nyawa. Yahya Ki tersenyum, dan berkata, meskipun harta karun yang didapatkan orang-orang ini tidak terlalu tinggi, namun jika Elton Su dan yang lainnya merebutnya, hal ini juga termasuk untuk menghabiskan waktu di dimensi uji coba yang membosankan ini. Ketika mendengar ucapan Yahya Kin, tatapan beberapa pemuda itu menjadi dingin, kemudian mereka langsung menerjang ke arah Elton Su dan yang lainnya dengan membawa pedang. Namun menghadapi orang-orang ini, Elton Su tidak perlu menyerang, mereka tetap akan terkapar. John Su melompat ke dalam lubang dan mengangkat sebuah palu emas yang sangat besar. Dia mengangkatnya dengan kedua tangannya, kemudian ekspresinya juga sedikit berubah, lalu berkata, benda ini benar-benar berat sekali, mungkin beratnya dapat mencapai puluhan ribuan gram. Elton Su menatap beberapa petarung yang terkapar di atas tanah, kemudian dia tersenyum, dan berkata, di waktu yang akan datang, jangan melakukan perampokan seperti ini lagi. Jika tadi bukan karena seketika merasa tertarik, Elton Su juga tidak akan keluar merampas palu ini. Sekarang ketika melihat beberapa tatapan pemuda yang merasa tidak rela ini, hatinya menjadi melemah. Kalau begitu kita pergi menggali sendiri, tetapi pekerjaan seperti, bukan urusan kami para wanita. Holy Su datang, dan tersenyum. Kemudian, Elton Su dan ang lainnya pergi, kemudian bertemu sebuah reruntuhan, namun reruntuhan di sini, sama sekali tidak mendapatkan barang yang berharga. Orang yang masuk ke dimensi kuno, datang dari berbagai arah, semuanya ingin pergi ke pusat area.
Karena semua orang tahu jelas, mungkin di pusat dimensi ini, terdapat istana yang masih lengkap. Jika di sana masih terawat dengan begitu baik, maka mungkin saja harta karun yang ditinggalkan, mungkin tidak sedikit. Dimensi yang sudah tidak tahu terdiam selama bertahun ini, setelah ada petarung yang masuk dari luar, sudah tidak menjadi tenang lagi. Terjadi banyak pertarungan untuk mendapatkan harta karun, sehingga ada banyak pertumpahan darah. Ditambah lagi dimensi ini juga meninggalkan beberapa binatang buas, sehingga membuat banyak orang merasa waspada. Bagaimanapun tidak ada yang tahu, di tempat ini ada atau tidak binatang buas yang sudah tertinggal dalam waktu yang panjang. Jika ada, maka akibatnya tidak dapat dibayangkan. Jadi para petarung Yaing masuk mencari harta karun, setelah melewati perasaan senang saat masih awal, mereka akan menjadi tenang, dan dengan hati-hati jalan di area ini, tidak akan melewatkan satupun harta karun yang tertinggal. Hari ini Elton Su dan yang lainnya berjalan melewati hutan lebat, dan datang ke sisi tebing. Esensi natural di tempat ini sangat kental. Tetapi ketika menghirup oksigen, energi spiritual di dalam tubuh menjadi merasa tidak tenang. Mereka berjalan ke sisi tebing, kemudian melihat ke bawah. Lalu saat melihat ke bawah tebing, mereka melihat gelombang air. Mereka saling bertatapan, kemudian di tatapan semua orang terlihat rasa senang. Ternyata di bawah ini terkumpul esensi natural yang sangat banyak, benar-benar tempat yang sangat berharga. Tatapan Elton Su tertuju pada dasar tebing, lalu berkata, kalau begitu kita berlatih di tempat ini dahulu, dimensi kuno tidak biasa, jika kita langsung pergi ke pusat, itu bukan keputusan yang baik. Tentu saja Holy Su dan yang lainnya tidak keberatan, kemudian mereka berenam turun ke dasar ubin, lalu di bawah bantuan Elton Su yang merupakan tingkat spiritual nyata, mereka mendarat di sebuah batu besar. Yang muncul di dasar tebing adalah sebuah danau yang sangat luas, air danau memancarkan cahaya spiritual, permukaan air terdapat aliran kabut ang tebal, dan memancarkan esensi alam yang kuat. Elton Su dan yang lainnya mengamatinya sejenak. Kemudian tatapan Elton Su tertuju pada John Su, Jim Su, dan juga Rone Judith, lalu berkata, kalian bertiga sudah mencapai tingkat pemurnian Dewa Puncak, lebih baik kalian menggunakan esensi natural di sini untuk menembus tingkatan kalian. 2024. Esensi alam yang begitu besar, tidak hanya bisa digunakan untuk kalian bertiga, kita juga dapat menggunakan ini untuk meningkatkan sedikit tingkatan kita. Holy Su berkata, kalau begitu kita berdiam dahulu di sini untuk beberapa saat, setelah 1 bulan, tidak peduli seberapa besar kemampuan kalian bertambah, kita tetap harus pergi. Elton Su langsung melompat ke dalam danau yang dipenuhi dengan esensi natural. Ketika masuk dia mendengar dari petua keluarga Su, terowongan pintu keluar hanya ada waktu setengah tahun. Jadi mereka harus mengejar waktu. Tempat ini jika dibandingkan dengan harta karun di dalam istana di dimensi kuno ini, tentu saja tidak dapat dibandingkan. Ketika Holy Su dan yang lainnya melihat Elton Su melompat, mereka juga langsung melompat, suara gemericik air terdengar, kemudian selanjutnya danau menjadi tenang. Mungkin tempat ini terlalu terpencil, sehingga setelah mereka berlatih beberapa hari di tempat ini, tidak ada orang yang datang mengganggu. Dan setelah melalui beberapa hari latihan, John Su, Jim Su, dan juga Rone Judith telah berhasil mencapai tingkat spiritual nyata. Dan gelombang pencapaian mereka menyebar keluar. Ada beberapa petarung yang lewat di sana merasakannya, mereka terkejut, dan mengira ada harta karun yang hebat, tetapi yang menunggu mereka, adalah sebuah energi pedang yang mengerikan. Energi pedang tersebut mengandung keganasan. Beberapa orang melarikan diri. Saat ini, Elton Su juga memejamkan kedua matanya. Kemudian dia membuat gerakan dengan tangannya, esensi natural yang mencair masuk ke dalam tubuhnya, lalu berubah menjadi daya hidup pedang yang murni, dan masuk ke dalam spiritualnya. Sedangkan setelah berlatih beberapa hari, spiritual nyata mereka berubah menjadi kuat. Meskipun telah lebih kuat 10 kali lipat dari sebelumnya, Elton Su tetap tidak merasa rasa peningkatan tingkatan. Mengenai hal ini, Elton Su juga hanya dapat terus menghisap esensi natural, dan diam-diam berlatih. Waktu terus berjalan, Elton Su sudah mengumpulkan 7 energi pedang ilusi di dalam tubuhnya. Magic Carving True Spirit juga bertambah kuat, sekujur tubuhnya memancarkan cahaya biru, dan energi yang mengerikan juga terpancar keluar. Kemudian Elton Su memperhatikan hal tersebut, lalu menghela nafas di dalam hati.
Setelah melalui pelatihan selama 1 bulan, akhirnya dia mencapai tingkat spiritual nyata tahap akhir. Merasakan dayap hidup pedang yang mengalir dengan kuat di dalam meridiannya, Elton Su menarik nafas panjang, kedua matanya terbuka lebar, kemudian tubuhnya melesat keluar dari danau. Saat ini Holy Su dan yang lainnya sudah selesai. Ketika melihat Elton Su akhirnya sudah kembali sadar, mereka juga merasa sangat senang. Bersambung.